Matematika fisika. Hari ini kita akan ngomongin tentang aljabar. Oke ya, topiknya aljabar. Tapi aljabar dan topik yang kita mau ngomongin lebih tepat atau lebih fokus kepada penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Jadi kita akan ngomongin tentang topik ini. Ini lebih rumit ketimbang perkalian dan pembagian sebenarnya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu dan kemungkinan-kemungkinannya ya. Yang pertama adalah satu suku dengan satu suku. Maksudnya gimana nih? Misalnya kayak gini. Misalnya kita punya soal 2 per A ditambah 3 per A. Maka ingatlah sama seperti pecahan pada umumnya, kita hanya bisa menyederhanakan atau menyelesaikan ini kalau penyebutnya sama. Karena ini udah sama-sama A, maka penyebutnya udah sama. Maka yang perlu kita kerjakan tinggal adalah pembilangnya saja, yang di atasnya saja ya. Maka yang perlu dikerjakan hanya 2 tambah 3 per A. Poin dari penjumlahan dan pengurangan aljabar adalah samain penyebutnya. Itu aja poin dasarnya. Oke, maka dapatlah kita 5 per A. Nah, kita melanjut lagi ke bagian kedua. Kalau misalnya pecahannya tidak sama nih penyebutnya, misalnya 2 per A dikurang misalnya 4 per B. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Seperti saya udah bilang, maka kita harus cari samain penyebutnya. Oke? Kalau A is A, B is B, berarti faktor dari A ya A, faktor dari B ya B. KPK dari mereka berdua adalah, ini B ya AB. Maka kalau gitu, kalau kita mau buat ini A menjadi AB, kan KPK-nya AB nih. Bagaimana kita membuat AB menjadi AB? Maka ini perlu kali B. Maka yang di atasnya atau pembilangnya juga harus kali dengan B. Maka itulah kenapa kita akan mendapat 2 kali B per AB kurang, nah 4-nya, bagaimana B menjadi AB? Ya, KPK sekali lagi, KPK-nya AB. Bagaimana B menjadi AB? Harus dikali dengan A. Maka hal yang sama harus kita kerjakan dengan bilangan di atasnya. Maka 4 dikali A per AB. Maka kalau kita perhatikan kembali, A 2 kali B ya 2B. Karena sudah sama penyebutnya, kurang 4A per AB. Kenapa disatuin ya? Karena kan sudah sama penyebutnya, jadi boleh buat seperti ini. Oke ya. Nah, inilah satu suku dengan satu suku hanya A dan B. Nah, problemnya adalah kita punya contoh lain lagi. Misalnya kalau ini beda suku. Ya, misalnya yang di atasnya sekarang 2 suku. Misalnya gini, 2M tambah 3 per 6M pangkat 2. Misalnya kurang 5M, perhatikan nih kurang nih lebih rumit sebenarnya. Tambah 2 per 5M pangkat 3. Nah, ingat goalnya adalah samain penyebutnya. Maka 6M pangkat 2 itu adalah ya 6 dikali M pangkat 2. Oke, no. Kita lebih baik gunakan pakai faktor aljabar aja ya. 2 kali 3 kali M pangkat 2. Kalau 5M pangkat 3 itu artinya adalah 5 dikali M pangkat 3. PK-nya kalau kita benar adalah berarti 2 kali 3 kali 5 dikali M pangkat 3. Atau kalau kita sederhanakan 2 kali 3, 6, 30 M pangkat 3. Maka sekarang caranya gini. Bagaimana, sekali lagi KPK-nya adalah 30 M pangkat 3. Kalau gitu, kita harus pikir bagaimana supaya 6M pangkat 2 ini bisa jadi 30 M pangkat 3. Harus dikali berapa nih? Maka teman-teman akan lihat, maka ini harus dikali dengan 5 kali M. Supaya kalau kita kalikan 6 kali 5, 30 M pangkat 2, ini M pangkat 1, berarti M pangkat 3. Ya, karena ini udah kita bahas di bagian perkalian aljabar. Maka di atas juga harus dikali 5M. Itulah kenapa kita akan punya 5M dikali dengan 2M tambah 3 per, ya udah 30M pangkat 3. Dikurangin. Tolong perhatikan kalau pengurangan, harus perhatikan bagian ini. Nah, bagaimana 5M pangkat 3 menjadi 30M pangkat 3? Maka ini perlu dikali dengan 6 doang. 6 aja. Maka ini juga dikali dengan 6 aja. Itulah kenapa kita hanya kali 6 dikali 5M tambah 2. Penyebutnya udah 30M pangkat 3. Ya. Nah,
Kalau udah seperti ini, apa yang selanjutnya kita kerjakan? Oke, yang selanjutnya perlu kita kerjakan adalah tinggal perkalian distributif. Maka 5M dikali dengan 2M adalah 10M pangkat 2. Tolong perhatikan bagian perkalian aljabar. Ya, 5M ini jadi 15M. Nah, lalu ini kurang, ini jadiin satu saja karena penyebutnya udah sama. Jadi 30M pangkat 3. Kurang, harus dalam kurung. Sekali lagi, harus dalam kurung. Kalau tidak, waktu pengurangan, kita pasti salah. Maka 6, distributif lagi, sifat distributif perkalian, 30M tambah 12. Maka, kita akan dapatin, jadinya gini, 10M pangkat 2 tambah 15M, kurang 30M, kurang 12. Kenapa kurang? Karena ini pun didistribusikan. Minus dikali 30M, minus 30M. Minus dikali 12, minus 12. Oke ya. Ini sebenarnya adalah minus 1. Jangan pernah lupa kayak gitu. Oke. Lanjutin lagi. 30M pangkat 3. Nah, ada nggak suku sejenis yang di atas ini? Kalau ada suku sejenis, maka kita harus sederhanakan. Dan di situ ada yang sejenis. Maka yang perlu kita kerjakan adalah yang sejenis. Ingat, penjumlahan dan pengurangan yang bisa dikerjakan kalau sukunya sejenis. Plus 15M kurang 30M, jadi minus 15M kurang 12 per 30M pangkat 3. Nah, beginilah cara kita ngerjainnya kalau sukunya masih satu nih, satu suku di bawahnya, satu suku dengan satu suku. Oke ya. Nah, tolong dicatat dulu. Kita akan bahas bagian lain kalau misalnya di bawahnya itu dua suku. Ya, bagaimana kalau di bawahnya nanti dua suku? Bagaimana kita menjumlahkan dan mengurangkan? Oke, poin besarnya adalah selalu ingat penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dikerjakan kalau sukunya atau penyebutnya sama. Makanya kita harus cari KPK dari penyebutnya. Ya, tolong perhatikan ini. Oke, nah kita akan hapus dan sekarang kita akan ngomongin kalau penyebutnya itu adalah dua suku. Contohnya gimana sih? Contohnya gini nih. Misalnya, ya, tadi udah sampai 3, kita sekarang ke 4. Misal kita punya, let's say, 2 per X. Oke ya, ditambah dengan 5X per Y minus X. Bisa nggak kayak gini? Ini satu suku, ini dua suku. Ya bisa aja. Nanti contoh kelima kita akan lihat dua suku dengan dua suku. Maka apa yang harus kita kerjakan kalau seperti ini? Cara paling efektif yang kita kerjakan tuh sebenarnya gini, tinggal kali silang aja. Ini dan ini dan ini. Kenapa? Karena KPK-nya tuh sebenarnya adalah perkalian suku ini dan suku ini. Oke ya, sekali lagi kali silang aja ini dengan ini, kali silang X dengan 5X, Y minus X dengan 2 per, tinggal kita kali aja. Pernya yang mana? Pernya yang ini. Semua yang merah ini adalah tanda perkalian ya. Jadi, sederhananya saya akan buat 2 dikali Y minus X, kali silang ya, 2 dikali dengan ini. Karena tandanya plus, maka kita juga buat tanda plus. Plus, nah X-nya, plus X-nya dikali dengan 5X. Ya, itu 5 ya. 5X. Per, tinggal kita kali. X dengan Y minus X. Ya, baru kita selesaikan. Sekali lagi, distributif. Maka kita akan dapat 2Y minus 2X tambah 5X kuadrat per XY kurang X kuadrat. Atau kadang-kadang, kalau mau ditulis juga, dengar gini ya, kadang-kadang boleh juga ditulis sebagai X dikali Y minus X. Ini juga boleh. Begini juga boleh. Tapi kalau kita mau buat seperti yang bentuk yang tadi, XY dikurang X kuadrat juga boleh. Sekarang pertanyaannya, adakah suku sejenis di sini? Maka kalau kita temuin, di sini nggak ada yang suku sejenis. Kalau begitu, ya sudah selesai. Kita cukup sampai di bagian sini saja. Oke ya, inilah kalau dia satu suku dan dua suku nih di bawahnya. Nah, bagian terakhir adalah gimana kalau misalnya di bawahnya ini dua suku dengan dua suku. Bagaimana kita akan menjumlahkannya, bagaimana kita akan mengerjakannya, dan kita akan belajar di bagian ini sama-sama ya. Misalnya ya, di sini kita punya angka 2 per
X tambah 4. Ini contoh saja. Dikurang. Nah, saya suka pengurangan karena ini harus ada pay attention-nya ya. X minus berapa? 5 deh. Per bawahnya ini berapa? Misalnya kita mau X tambah 2. Oke, maka strategi yang kita gunakan ada sama. Apa strateginya? Kali silang. Ini ke sini, kalinya, ini ke sini, kalinya, per ini kali ini. Sekali lagi, ini ke sini, kalinya, yang ini ke sini, per ini kali ini. Ini disebut strategi kali silang. Maka saya akan tuliskan jadi gini. 2 dikalinya dengan X tambah 2 kurang ya X minus 5 kali dengan X plus 4 per perkalian mereka. X tambah 4 dikali dengan X tambah 2. Lalu next step-nya apa? Distributif perkalian. Kayak biasa. Ya, kalau kita udah benar tentang perkalian, maka ini akan jauh lebih mudah. Oke, maka lanjutannya adalah, saya agak turusin sini, 2X, 2 kali X, ya 2X. Tambah 2 kali plus 2, jadi plus 4. Ini kurang, sehingga pengurangan harus tulis dulu, kurang, baru dalam kurung. X, ini perkalian 2 suku, lihat tolong bahan yang perkalian, ya, bagaimana mengalikan yang 2 suku. X dikali X, X kuadrat, X dengan 4, jadinya 4X. Minus 5 dikali X, minus 5X. Minus 5 dikali 4, minus 20. Oke, per, nah yang bawahnya ini tergantung dari, kadang-kadang tiap sekolah itu berbeda. Ya, boleh aja kita kalikan misalnya X dengan ini, kayak biasanya distributif juga. 4 dengan ini, bisa, tetapi biasanya cenderung, biasanya ini pilihannya adalah, ini nggak perlu dikaliin, biarin aja X tambah 4, nah X tambah 2. Oke, sekali lagi kalau ini boleh dikerjain, ini nanti hasilnya adalah harusnya X kuadrat tambah 6X tambah 8. Kalau mau diganti jadi seperti ini, boleh aja. Tetapi di contoh soal ini, saya cenderung kasih contoh, misalnya nggak usah dikaliin, biarin aja. Ya. Biasanya yang lebih fokus itu adalah pembilang yang di atas. Oke, sekali lagi kayak gitu ya. Nah, lanjutannya, masukin aja. 2X tambah 4 kurang, cari dulu ada nggak yang sejenis di sini. Kalau kita perhatikan, maka ada yang sejenis. Ini dan ini. Maka kita lanjutin adalah X kuadrat, 4X kurang 5X, minus X. Kurang 20. Per X tambah 4, X tambah 2. Lihat ya, strategi kali silang. Nah, lanjutannya adalah, ya udah 2X tambah 4. Lalu kenapa sih ini harus dikurung? Karena ini harus dikalikan distributif. Tanda negatif mengubah banyak tanda. Kurang X kuadrat, tambah X, tambah 20. Per, biasanya, X tambah 4, X tambah 2. Lanjutannya adalah, ada nggak yang sejenis? Ada ya. 2X dengan X. Konstanta dengan konstanta. Maka kalau kita benar, 2X tambah X hasilnya adalah 3X. 4 tambah 20, tambah 24. Tambah 24 minus X kuadrat. Per, ya udah ini bawahnya aja. X tambah 4, X tambah 2. Ya, teman-teman. Jadi, beginilah cara kita mengerjakannya. Ini udah nggak ada lagi suku sejenis, maka ini adalah final answer-nya. 3X tambah 24 dikurang X kuadrat. Begitulah cara kita mengerjakan penjumlahan dan pengurangan aljabar, pecahan aljabar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.